Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, Mas Reski sehat, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dondi. Alhamdulillah sehat, Pak Dondi. Pali, sehat, Pali. Alhamdulillah. Sehat, Pak Dondi. Insyaallah, alhamdulillah kita semua sehat. Alhamdulillah. Kameranya Pak Ali kayaknya kurang turun, Pak. Huh? Oh Kameranya Pak Ali kayaknya kurang turun dikit. Nah. Udah? Masih, Pak, kurang di. Coba turun dikit, Pak. Udah, cukup. Ya, cukup, Pak. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita akan memperbincangkan yang disebut dengan syarat Nabi, ya Pak ya. Kebetulan Pak Ali ini sudah mempunyai beberapa poin yang akan disampaikan kepada kita. Jadi tanpa memperpanjang waktu lagi, silakan Pak Ali, Pak. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara-saudara sekalian, pada malam ini kita akan mencoba untuk membedah persoalan yang sangat krusial di tengah-tengah umat, terutama umat Islam, dan saya kira ini terkait juga dengan konteks lintas agama. Dan pada malam ini kita akan mencoba untuk menalar ulang pernyataan-pernyataan orang yang bisa dikatakan ini sebagai tokoh besar dalam tanda kutip yang patut kita untuk nalar lagi. Sekali lagi saya tadi mengatakan harus kita nalar lagi argumentasi-argumentasinya, terutama dalam hal syarat-syarat kenabian yang telah diutarakan oleh beliau. Tentu saja para pemirsa agak penasaran siapa yang dimaksud tokoh yang akan dibedah pada malam ini. Beliau adalah Pendeta Syaifuddin Ibrahim, dan tokoh ini sangat vokal dalam rangka untuk mencoba menalar Islam dalam perspektif beliau sendiri. Dan tentu saja seandainya tidak membicarakan atau tidak menyentuh persoalan keislaman, terutama dalam hal pembicaraan mengenai Quran ataupun hadis, mungkin saya tidak akan komentar, tidak akan membahasnya dalam forum yang membahagiakan ini. Tapi karena juga mencakup persoalan mengutip ayat Quran dan hadis dalam rangka untuk argumentasi teologisnya, saya harus membahasnya secara akademik dalam forum ini. Itulah sebabnya tadi saya harus mengulang sekali lagi untuk menalar kembali pernyataan-pernyataan beliau, terutama dalam hal 5 syarat kenabian yang harus dipenuhi. Bila 5 syarat kenabian ini tidak dipenuhi, maka seseorang yang mengklaim dirinya sebagai nabi tidak layak disebut sebagai nabi. Itu konklusi yang beliau nyatakan. Jadi ada 5 syarat untuk membuktikan seseorang itu nabi atau bukan. Bila 5 syarat itu tidak dipenuhi, maka seseorang yang mengklaim dirinya sebagai nabi bukan sebagai nabi yang benar, tapi dianggap sebagai nabi yang palsu. Nah, apakah ini menyasar pada tokoh tertentu dalam teologi Islam? Saya kira iya. Dan beliau menyatakan itu secara gamblang dalam video. Nah, untuk itu saya berharap Pak Denditan bisa memutar videonya sebelum kita bahas satu demi satu dari argumentasi yang beliau lantarkan. Silakan Pak Denditan.
Suaranya belum. Nabi Muhammad bilang, Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Kristen pecah jadi 72 golongan, Islam pecah jadi 73 golongan. Ini nubuat Nabi Muhammad. Tetapi apa bukti? Yahudi sudah pecah ribuan, Kristen sudah berapa pecahannya, Islam juga pecah ribuan golongan. Mulai dari sejak Nabi sampai hari ini telah pecah berkeping-keping. Sampai ISIS sekarang ini, itu adalah pecahan karena melihat ayah dan urusan politik. Jadi harus bernubuat, nubuat Muhammad meleset. Jadi tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu nubuatan Muhammad pun yang bisa dipegang. Yang kedua, harus bermukjizat. Mukjizat ini bukan urusan diizinkan oleh Allah atau tidak. Karena seorang nabi utusan Allah pasti membawa bukti mukjizatnya. Misalnya, Yesus membuat burung dari tanah liat. Yesus menyembuhkan orang sakit sembuh. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati hidup kembali, bangkit hidup kembali. Bukan mematikan orang hidup. Kalau mematikan orang hidup, saya juga bisa. Kalau sekedar membunuh orang hidup, gampang. Jadi, mukjizat itu adalah tanda di mana Allah berkenan kepada nabi tersebut. Jadi harus ada nubuat mukjizat. Mukjizat diantaranya adalah seperti nabi-nabi tersebut. Dan Al-Quran bukan mukjizat. Anda bisa buktikan bahwa Al-Quran bukan mukjizat dari Muhammad. Kenapa? Karena banyak pertentangan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ada pertentangan, itu bukan firman Allah. Bukan firman Tuhan. Maka siapapun yang bisa membuktikan ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru tentang ajarannya, hebat orang itu akan membuktikan. Tidak ada perbedaan. Karena itu Al-Quran bukan mukjizat. Sama dengan orang Kristen tidak mengatakan Taurat itu mukjizat dari Musa. Tidak ada. Injil bukan mukjizat di dalam Kristen. Injil itu adalah Yesus itu sendiri yang bermukjizat dan menciptakan mukjizat. Jadi kitab suci bukan mukjizat. Apa bentuknya mukjizat? Tidak bisa dibuktikan. Jadi pertama dia harus dinubuatkan, yang kedua bernubuat, yang ketiga adalah bermukjizat. Punya mukjizat untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang hidup pada waktu itu bahwa ia adalah nabi. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, waktu Muhammad datang ditanya kepada Muhammad, selalu jawabannya tidak punya mukjizat. Kalau ada yang mengatakan Muhammad membuat bermukjizat bulan dibelah dua, sampai sekarang bulan tetap satu, walaupun itu hadis sahih benar, tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Alkitab. Bertentangan, berarti itu bukan mukjizat. Tidak ada mukjizat. Semua ceritanya cerita, tidak ada saksi yang menguatkan. Apalagi harus disaksikan. Yang keempat, seorang nabi harus disaksikan oleh nabi lain. Oke, kita stop sini dulu Pak Dondi. Baik Pak. Pak Dondi, baik, stop Pak. di sini dulu. Ya, Pak. Kita bahas 3 poin dulu. Jadi pernyataan dari Pendeta Saifuddin Ibrahim untuk menetapkan seseorang itu layak disebut sebagai nabi atau bukan, ada kriterianya. Kriteria yang beliau tetapkan ada 5. Dan tentu saja melalui video itu kita sudah mendengar secara gampang 3 kriteria yang baru saja beliau lontarkan kepada halayak ramai untuk membuktikan bahwa 3 kriteria ini
tidak bisa dipenuhi oleh seorang yang mengaku sebagai nabi yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya belum membahas yang dua lagi. Nanti kita akan lihat pada video selanjutnya. Jadi 3 syarat yang beliau nyatakan untuk mengatakan bahwa orang itu layak disebut nabi atau tidak. 3 syarat itu adalah: 1, dia harus dinubuatkan. Kalau dia tidak dinubuatkan, maka dia bukan seorang nabi. Kedua, kalau dia tidak memiliki mukjizat, maka dia bukan seorang nabi. Ketiga, kalau dia tidak bernubuat, maka dia juga tidak layak disebut sebagai nabi. 3 kriteria ini sebetulnya harus berlaku universal dan tidak berlaku hanya untuk pribadi tertentu. Artinya kalau 3 syarat itu dikemukakan sebagai standar untuk mengatakan seseorang itu nabi atau bukan, maka berlaku secara umum. Siapapun orangnya yang mengaku nabi, kalau tidak memenuhi 3 kriteria ini, maka tidak layak disebut nabi. Nah, coba kita bicarakan sekarang. Kriteria pertama bahwa seseorang itu layak disebut nabi atau tidak, dianggap sebagai nabi yang benar atau nabi palsu, maka syaratnya adalah harus ada nubuat mengenai kedatangannya. Apakah ini berlaku hanya untuk Nabi Muhammad SAW atau kepada semuanya? Jawaban saya harus berlaku ke semuanya. Nah, coba kita perhatikan. Kalau kita merujuk pada Quran, kita jadikan Quran sebagai acuan yang paling primer dulu sebagai seorang muslim. Apakah kedatangan beliau itu dinubuatkan oleh Nabi sebelumnya? Jawabannya iya, dinubuatkan oleh Nabi sebelumnya. Di mana itu bisa kita dapatkan? Di dalam surah As-Saff, surah 61 ayat yang ke-6. Tolong bisa ditampilkan di layar surah As-Saff, surah 61 ayat yang ke-6. Nanti kita akan baca teksnya dalam versi Arabnya dan sekaligus terjemahannya. Ini adalah salah satu bukti bahwa beliau adalah seorang nabi yang telah dinubuatkan oleh nabi sebelumnya dalam konteks redaksi Quran. Dalam konteks redaksi Quran. Dan di layar itu kita bisa membaca ayatnya begitu tegas mengatakan wa qala Isa bin Maryam, dan ingatlah tatkala telah berkata Isa ibnu Maryam, yakni Isa ibnu Maryam dalam bahasa Arab. Ini sebetulnya arabisasi dari nama asing yang aslinya kalau dalam bahasa Arab beliau bernama Isa Demesiho. Bagaimana yang termaktub di dalam teks Peshitta. Jadi nama beliau dalam teks Peshitta disebut dengan nama Isa Demesiho, dalam Quran disebut dengan nama versi Arabnya yakni Isa ibnu Maryam. Apa yang dikatakan oleh beliau? Ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel, wahai keturunan Israel. Inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah bagi kalian semua. Usaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Yang membenarkan apa yang ada di tanganku, di tangan kalian, baina yadayya, apa yang ada di tangan ini, minat Taurah. Jadi kebenaran kitab Taurah. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di, dan sekaligus memberikan kabar gembira setelahku seorang nabi, seorang rasul setelahku, min ba'di muhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Jadi ayat ini menjadi penegasan bahwa orang yang bernama Ahmad atau nama lainnya adalah Muhammad sebagaimana penjelasan hadis telah dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya adalah Isa ibnu Maryam. Ini sebagai
ayat kunci di dalam Al-Quran, memang dia telah dinubuatkan, telah diramalkan oleh Nabi sebelumnya kedatangannya itu. Mengenai pendeta Saifuddin Ibrahim tidak beriman dengan ayat ini, itu adalah urusan iman masing-masing. Tapi kalau bicara mengenai apakah dia telah dinubuatkan oleh Nabi sebelumnya, jawabannya iya. Menurut Quran ini disebutkan. Namanya juga disebutkan. Nah, masalahnya, apakah ini ada konfirmasi dari kitab-kitab sebelumnya? Apakah ada konfirmasi penegasan dari kitab-kitab sebelumnya? Jawabannya iya. Kalau misalnya kita lihat di dalam teks tanah, Torah Nevi'im dan Ketuvim, terutama dalam teks yang kategori Ketuvim, itu ada yang disebut sebagai kitabnya Salomo. Kitabnya Salomo dikatakan teks yang sangat luar biasa karena di dalamnya menyebut nama itu. Meskipun kita tahu nama itu adalah nama bentuk lain di nama Ahmad. Apa itu? Di dalam teksnya dikatakan Hiko mamtaki mukul Muhammadin Zadodi wa Zara'i benut Yerusalem. Saya kira semua tahu itu. Karena kalau kita lihat penjelasan ayat itu dibanding dengan ayat-ayat sebelumnya, itu konteksnya berkaitan dengan tokoh yang memiliki ciri khusus, yakni 1000 orang. 1000 orang. Dia memiliki keunikan di antara 1000 orang. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan selaksa. Nah, 1000 orang ini sebagai penanda dia. Makanya kemudian pada konklusi ayat berikutnya disebutkan Muhammadim Zadodi wa Zara'i benut Yerusalem. Dialah Muhammadim Zadodi. Kalau za itu hada, bukan hadihi. Kalau hada itu bentuk laki. Kalau hadihi bentuk perempuan. Di situ dikatakan za bukan zot. Kalau za itu hada. Kalau zot itu hadihi. Jadi yang disebut Muhammadim itu laki-laki. Zadodi dialah kekasihku, wa Zara'i dialah pemimpinku, benot Yerusalem. Saksikan wahai putri-putri Yerusalem. Ini kalau kita bicara mengenai nama. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan pernyataan selanjutnya. Kalau Nabi Muhammad SAW namanya tercantum dalam Quran dan juga tercantum dalam kitab sebelumnya. Meskipun ada yang mengingkari itu, bahwa itu tidak ada kaitan dengan nama Muhammad. Meskipun secara tegas di situ dikatakan Muhammadim, tidak ada seorang pun yang bisa menghapus nama itu. Meskipun ditafsirkan, ditahrif secara maknawi bahwa itu terkait dengan orang lain yang memiliki karakter Muhammadim, bukan menyebut pada proper name. Itu adalah tafsiran. Siapapun boleh menafsirkan itu. Tapi yang jelas istilah itu sampai sekarang masih abadi di dalam kitab Perjanjian Lama. Karena disebutkan Muhammadim. Nah, pertanyaannya sekarang, kita balik bertanya. Kalau itu diingkari, tidak merujuk kepada nama proper name yang saya maksud kepada nabinya umat Islam. Sekarang ada tidak nama Yesus atau nama Isa atau nama Yesus yang tercantum dalam Perjanjian Lama? Jadi ini berlaku pada dua-duanya. Kalau bisa ditunjukkan di dalam Perjanjian Lama mengenai nama dia, nama Yesus, nama Isa, atau nama Isa, atau nama Yehoshua, atau nama Yesus Kristus, dan lain sebagainya. Kalau ada, tolong tunjukkan di mana ayat itu ada berkaitan dengan nama beliau. Ternyata sampai hari ini tidak bisa ditemukan nama itu. Yang ada adalah nama Muhammadin. Meskipun mereka menolak itu terkait dengan Nabi umat Islam. Tapi yang jelas nama itu, istilah itu sampai sekarang masih ada. Mengenai tafsiran boleh saja. Ini berkaitan dengan dia telah dinubuatkan.
Tapi ini juga akan berkembang pada kasus berikutnya. Apakah syarat utama bahwa dia harus dinubuatkan itu menjadi syarat kunci bahwa dia harus diakui sebagai seorang nabi? Pertanyaannya sekarang, ada orang lain yang di dalam kitab Bible, perjanjian lama sendiri, disebutkan sebagai nabi, tetapi tidak pernah dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Siapakah dia? Abraham atau Ibrahim. Abraham atau Ibrahim tertulis secara tegas, secara literal, dia disebut sebagai nabi. Tapi masalahnya, pernahkah dia dinubuatkan sebagai seorang nabi oleh nabi sebelumnya? Jawabnya ada. Satu pun ayat, satu pun teks menyebutkan ada nabi lain yang sebelumnya menyatakan bahwa nanti akan datang seorang nabi yang bernama Ibrahim atau seorang nabi yang datang setelahku yang lahir di tempat Babilonia. Tidak ada satupun pernyataan begitu. Artinya kalau seandainya fakta membuktikan bahwa Ibrahim tidak pernah dinubuatkan oleh nabi sebelumnya, berarti kenabian Ibrahim gagal dalam konteks ini. Itu kalau berlaku umum. Kemudian, kalau kita juga melihat di dalam Injil Lukas misalnya ya, ada seorang nabiyah. Seorang nabiyah. Nabiyah itu berarti seorang nabi tapi perempuan. Seorang nabi tapi jenis kelaminnya perempuan. Dan itu termaktub dalam Injil sendiri. Di dalam Injil Lukas berkaitan dengan tokoh yang saya maksud itu seorang perempuan yang hidup pada masa Kristus. Dialah bernama Hana dari suku Asher. Dia seorang perempuan dari suku Asher, dia disebut orang nabiyah. Bisa dilihat dalam Injil Lukas pasal yang kedua, pada perikop mengenai Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, kemudian disebutkan dua nama itu, Simeon dan Hana. Hana itu adalah seorang nabiyah. Pertanyaannya sekarang, apakah Hana ini seorang nabi? Jawabannya iya. Kalau dia seorang nabi, nabi perempuan, apakah dia pernah dinubuatkan kedatangannya oleh nabi sebelumnya? Bahwa dia akan menjadi seorang nabi? Jawabannya tidak ada. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi oleh nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada nubuatan mengenai kedatangan dia. Tidak ada satupun. Ini dua contoh. Jadi tidak selalu, kalau tidak dinubuatkan oleh nabi sebelumnya, bukan berarti kenabiannya itu gagal atau klaim palsu. Sebab kalau itu berlaku umum, maka pengakuan Abraham sebagai nabi, dia gagal. Dia tidak berhak disebut sebagai nabi yang benar, tapi harus dianggap sebagai nabi yang palsu. Hana juga begitu. Dia tidak layak disebut sebagai nabiyah karena tidak dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Kasus yang spektakuler lagi adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu kalau kita lihat teksnya, menurut pengakuan orang Yahudi sendiri, tidak ada satu ayat pun yang bisa dikaitkan dengan nubuatan kedatangan Yohanes Pembaptis. Tidak ada satupun ayat. Sampai hari ini mereka tidak pernah mengatakan bahwa ada ayat yang berkaitan dengan nubuat kedatangan Yohanes Pembaptis atau Yahya bin Zakaria. Tidak ada satu ayat pun. Meskipun kaum Kristiani ada mengutip satu ayat nanti kita akan bicara, yang ditekan sebagai ayat nubuatan tentang kedatangan Yohanes Pembaptis. Tapi orang Yahudi sendiri menolak bahwa itu tidak ada kaitan dengan Yohanes Pembaptis. Ini fakta real. Kemudian yang spektakuler lagi, meskipun banyak kutipan-kutipan perjanjian lama bertebaran dalam perjanjian baru mengenai kedatangan Kristus, kedatangan Yesus Kristus, diklaim sebagai nubuatan. Salah satunya misalnya di dalam Matius, dia disebut misalnya ini, Matius pasal yang kedua, ayat 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Berarti nabi-nabi bernubuat mengenai kedatangan manusia mulia yang berasal dari Nazaret. Maka dia disebut orang Nazaret. Pertanyaannya sekarang, kalau dia dinubuatkan oleh nabi-nabi, nabi ini siapa yang telah dinubuatkan kedatangan dia? Apalagi berkaitan dengan ayat seperti ini. Tidak ada satupun ayat dalam perjanjian lama yang mengkonfirmasi itu, bahwa dia akan disebut sebagai orang Nazaret. Artinya, kalau syarat kenabian dia harus dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, syarat pertama itu gagal dalam konteks ini. Ini baru poin yang pertama. Poin yang kedua, dia harus memiliki mukjizat. Nah, ini menarik sebetulnya. Kalau dia harus memiliki mukjizat, tentu kita harus mulai dari teks yang mungkin ada kedekatan secara kebahasaan. Karena bahasa Arab dengan bahasa Aramaik, dengan bahasa Syriak itu banyak kemiripan istilah. Sehingga kalau ini dikonfirmasi dengan Quran, itu sama. Kalau mengenai istilah surta, ya, istilah surta. Kalau dalam bahasa Arab itu sebanding dengan istilah surah. Jadi kalau istilah dalam bahasa Aramaik surta itu dalam bahasa Arab sebanding dengan istilah surah. Misalnya surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa itu pakai istilah surah. Dalam bahasa Aramaik disebut surta. Banding dengan itu, kasus yang hampir sama. Kalau di dalam teks Peshitta, ketika bicara mengenai tanda, kalau bahasa kita, tanda mukjizat, itu versi bahasa Arabnya menyebutnya ayatan, ayatun, ayat. Jadi bisa disebut ayatan, bisa disebut ayatun, bisa disebut ayat. Sedangkan dalam bahasa Syriak disebutkan dengan ateh. Jadi ateh atau disebut dengan istilah ata. Jadi ata dalam bahasa Syriak atau bahasa Aramaik sebanding dengan istilah ayah dalam bahasa Arab. Nah, kita coba misalnya lihat Matius pasal yang ke-9. Mengenai tanda Nabi Yunus. Coba bisa dicek ya. Matius pasal yang ke-12. Ya. Coba ditampilkan Pak Dendi. Siapa? Pasal yang 12. Ayat yang ke-29. Tolong ditampilkan di layar. Ya. 39 atau 29, Pak? 29. 39 kan? Pasal 12 ayat 29. Oh iya. Sebentar, Pak. Ini biar Matius 12:29. Ya, sudah Pak. Sebentar, Pak ya, sebentar. Itu kalau dalam teks bahasa Indonesianya, kalau dibaca begini. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Ada istilah tanda di situ yang dipakai. Dalam teks terjemahan An-Ovotion atau Celeber, ya, itu menggunakan bukan istilah tanda, tapi menggunakan istilah alamat. Alamat atau tanda. Jadi angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi konteks peristiwa ini, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu meminta tanda mukjizat dari Yesus. Meminta tanda mukjizat. Meminta mukjizat di hadapan Yesus. Tapi Yesus tidak mengabulkan. Tidak mengabulkan. Tidak langsung yang diminta itu dituruti oleh Yesus sendiri. Tapi dia mengatakan ada satu tanda. Tanda mukjizat di situ. Apa itu? Mengenai tanda mukjizat seperti Yunus.
tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Nah, yang menarik di sini, kita lihat yang versi bahasa Syriak. Ini kebetulan saya punya teks yang disebut Al-Ahdul Jadid Suryani. Al-Ahdul Jadid Suryani, Tarjamah Bainas Sutur Suryani Arabi. Ini terjemahan interlinier bahasa Suryani, bahasa Aramaik, dan bahasa Arabnya. Ini teksnya. Dan ini ada juga bahasa Prancisnya, Lu Nouveau Testament Le Peshitta interlinier Syriak Arab. Nah, pada Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-29 dikatakan begini. Huden ana ve emar lehon. Ya, kalau diterjemahkan, tetapi jawabnya kepada mereka. Syarbeta bishta, angkatan yang jahat. Begayarta, dan tidak setia ini, ataba'ata. Ataba'ata, menuntut suatu tanda. Ataba'ata. Ingat istilah ata sebanding dengan istilah ayatan dalam bahasa Arab. Nanti kita konfirmasi Alkitabul Muqaddas, Bible bahasa Arab, ketika menyebut ata atau tanda dalam bahasa Syriak, bahasa Arabnya disebut ayah. Nanti kita lihat. Jadi bukan tafsiran saya. Jadi sekali lagi, Sarbeta bishta, angkatan yang jahat, wegayarta, dan tidak setia ini, ataba'ta, menuntut suatu tanda, we'atalo titheflah, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda, ele atedeyonan neviya, kecuali tanda Nabi Yunus. Saya katakan apa itu? Ele atedeyonan neviya, kecuali tanda Yunus sang nabi. Kalau secara harfiah begitu. Deyonan neviya, kecuali tanda Nabi Yunus. Nah, betul tidak bahwa istilah ate atau ata itu sama dengan ayatun atau ayatan dalam bahasa Arab? Ini kita punya Alkitabul Muqaddas. Alkitabul Muqaddas, kitab suci Bible, Alkitab kaum Kristiani dalam versi bahasa Arabnya. Kita cek ya. Mas Rizky punya nggak yang versi bahasa Arab? Yang Van Dyck saya ada, Pak. Ya. Yang Van Dyck, cuma coba cek. beda ya dengan Alkitabul Muqaddas, Pak. Sama. Karena yang saya punya juga Van Dyck. Versi Van Dyck sama. Semua yang versi bahasa Arab disebutkan sama. 12:29. Dikatakan 39, hal yang Pak. sama. 29 toh. 12 29. 39. Oh iya, sorry. 39. Ah, 12:39 saya cek di sini ya. 39. Matius 12. Oh, ini Markus, bentar. Salah buka saya. Matius 12 39:40, Pak. 39. Nah, di sini dikatakan begini. Kalau dalam versi bahasa Syriaknya dikatakan ele ate deyonan neviya, ya. Kalau di sini dikatakan yang versi bahasa Arab wala yu'ta lahu ayatun illa ayata yunanan nabi. Dikatakan ayah illa ayata yunan an-nabi, kecuali ayat tanda mukjizat Yunan sang nabi, yakni Yunus, Nabi Yunus. Kalau bahasa Syriaknya, Arameknya, ele ate deyonan nabiya. Berarti istilah ata dalam bahasa Syriak sebanding dengan istilah ayah dalam bahasa Arabnya atau ayata dalam bahasa Arabnya. Ini Alkitab bahasa Arab ini. Tertulis begitu.
Berarti ini bukan tafsiran saya. Ini pernyataan resmi kekristenan Arab ketika bicara mengenai tanda, itu maksudnya sama dengan ayata. Nah, di Quran juga sama. Apakah Nabi Muhammad itu tidak punya tanda? Pertanyaannya sekarang. Kita lihat, apakah Nabi Muhammad itu tidak punya mukjizat sekarang? Kita lihat ya. Bentar. Surah 54 ayat yang kedua. Coba dilihat Pak Dendi. 542 ya Pak ya? Ya. 542. Ya, ini sebentar Pak. Ya, ini Pak. Ya. Di situ pakai istilah yang betul-betul tegas di situ. Pakai istilah ayah, ya. Ternyata istilah ayah itu apa? Sama dengan tanda, sama dengan mukjizat. Iya. Coba terjemahkan Pak Dendi yang bahasa Indonesianya. Tolong dibaca pelan-pelan. Tolong dibaca pelan-pelan. Iya. Surah 54 ayat yang kedua. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Nah, pertanyaan dari saya sekarang. Orang musyrikin di sini konteksnya pada zaman Nabi Muhammad SAW atau bukan? Ini konteksnya pada zaman Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik melihat dan berkomunikasi dengan Nabi. Tapi kemudian apa yang terjadi? Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu siharum mustamir. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda, nah dikatakan tanda, ayat. Kemudian maksudnya di situ dijelaskan, ini mukjizat. Mereka berpaling dan berkata, wa yaqulu, dan mereka berkata, syihrun mustamir. Ini adalah sihir yang terus-menerus. Jadi, Nabi Muhammad itu sebetulnya sudah menunjukkan tanda, menunjukkan mukjizatnya kepada orang-orang musyrik. Tapi orang-orang musyrik tidak percaya. Mungkin kita bertanya, ini mukjizat apa? Quran tidak merinci memang. Ada di ayat yang lain, di surah yang lain. Misalnya ketika beliau membelah bulan, sebagaimana yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Itu fakta real. Terjadi itu. Bulan terbelah jadi dua. Saksinya ada. Orang-orang yang awalnya dari luar kota, kemudian masuk ke kota Makkah, kemudian melihat tanda bulan itu betul-betul terbelah. Padahal mereka tidak berhadapan dengan Nabi. Mereka dalam perjalanan. Tapi ketika masuk ditanya, apa kamu di sana melihat tanda bulan terbelah? Jawabannya, iya, kami melihat tanda bulan terbelah. Itu tercantum di dalam surah lain mengenai surah bulan yang terbelah dalam ayat yang lain. Tapi di sini secara global disebutkan Nabi sudah menunjukkan tanda, menunjukkan mukjizat dengan menggunakan ungkapan ayah sama dengan oto, ata dalam bahasa Syria. Kalau konteksnya perjanjian baru, dia diminta untuk memberikan tanda, ayah, tanda, atau ata, tapi beliau menolak, kecuali tanda Nabi Yunus yang akan terjadi di masa depan. Artinya, itu sama dengan konteks Quran ketika bicara mengenai ayah. Jadi, kayaknya Saifuddin Ibrahim itu memang lemah dalam hal bahasa Arabnya, nggak ngerti, tidak paham apa maksud dari ayatan, ayatun dalam versi bahasa Arab. Baik itu versi Quran ataupun versi Alkitabul Muqaddas versi bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab, dia nggak paham. Apalagi dalam konteks bahasa Syriak, bahasa Aramaik, dia tidak paham. Padahal yang dimaksud tanda di situ sama dengan mukjizat. Nah, masalahnya begini. Klaim mukjizat
dan bukan mukjizat, atau klaim apa itu istilahnya, klaim sebagai mukjizat dan sihir, itu sebetulnya perspektif. Maksud saya begini, mukjizat itu sesuatu yang supranatural, sesuatu yang di luar nalar. Sihir itu juga sesuatu yang di luar nalar. Dua-dua itu merupakan makna teologis, makna yang berkaitan dengan konteks kebenaran atau kesalahan. Tapi konklusinya satu, itu perbuatan ajaib. Kalau menggunakan istilah perbuatan ajaib itu netral. Tapi kalau kita menggunakan istilah mukjizat ataupun sihir, itu sudah ada unsur subjektivitas dalam konteks agama. Ya, kenapa saya mengatakan begitu? Karena bagi satu orang atau satu kelompok, sesuatu yang sifatnya mukjizat bisa dikatakan sebagai sihir. Atau sesuatu yang sifatnya sihir bisa dikatakan sebagai mukjizat oleh kelompok lain. Jadi ini tergantung perspektif. Tapi mau disebut mukjizat ataupun disebut sihir, konteksnya sama. Supaya paham begini. Ini menjadi gambaran yang ringkas. Pada zaman Musa ada tukang sihir, ada Fir'aun. Ya, ada Musa sihir, ada Fir'aun. Itu ada di dalam Quran disebutkan, di dalam kitabnya orang Yahudi, Tanah, terutama dalam Sefer Shemot juga disebutkan. Ringkasnya, Musa mengeluarkan tanda, mengeluarkan ayat, mengeluarkan mukjizat. Apa itu? Tongkat menjadi ular. Sementara pihaknya dari Fir'aun, tukang sihirnya, juga mengeluarkan tali temali, kemudian menjadi ular. Kita sebagai orang beriman, membedakan itu. Yang dilakukan Musa, itu dianggapnya sebagai mukjizat. Tapi yang dilakukan oleh tukang sihir dianggapnya sebagai sihir. Ini kan perspektif agama. Tapi karena Fir'aun itu yang dia lihat itu sama, betul-betul sama, perbuatan ajaib, maka kedua-duanya dianggap sebagai sihir. Jadi yang tukang sihir itu juga melakukan sihir, tali temali menjadi ular, Musa menjadikan tongkat menjadi ular. Dianggapnya sama saja. Makanya ketika terjadi itu, Fir'aun mengatakan, Musa itu melakukan sihir juga, sama. Jadi mau sihir, mau mukjizat, itu perspektif. Tapi sebetulnya ujung-ujungnya adalah perbuatan ajaib. Nah, dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW ketika melakukan ayat mukjizat oleh orang-orang Quraisy dianggap sebagai sihir. Apakah fakta seperti ini juga sama seperti yang dialami oleh Yesus sendiri? Nah, kita lihat tampilan dari Talmud. Coba lihat di Talmud yang tadi saya kirim Pak Don. Siap, Pak. Sebentar, Pak. Ini ya, Pak ya? Ya, tolong dibaca. Yesu dalam Talmud Bavli, Juz Nesikin atau kerugian, Traktat Sanhedrin atau Mahkamah nomor 43A. Pada Sabat perayaan Paskah, Yesus orang Nazaret digantung di kayu salib, sebab selama 40 hari sebelum eksekusi dijalankan, muncul seorang pemberita yang mengatakan, inilah Yesus Hanozri yang akan dirajam dengan batu sebab dia telah mempraktekkan sihir dan magis yang mempengaruhi orang-orang Israel agar murtad. Barang siapa dapat mengatakan sesuatu untuk membelanya, hendaklah tampil dan membelanya. Tetapi karena tidak ada seorang pun yang tampil untuk membelanya, dia pun digantung pada sore perayaan Paskah. Pertama, nama Yesus dalam Talmud. Kedua, dieksekusi pada perayaan Pesach dengan cara digantung, Yesus Hatalui. Ketiga, didakwa mempraktekkan sihir dan magis, sama seperti di dalam Markus 3 ayat 22. Keempat, tanpa pembela, di Getsemani semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri, Markus 14:50.
juga di hadapan Mahkamah Agama, Markus 14:53-72, dan di hadapan pengadilan Pilatus, Markus 15 ayat 1 sampai 15. Kelima, penulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan saksi mata saat peristiwa tersebut. Nah, itu sebetulnya kutipan yang saya terjemahkan dari kitab yang sangat muktabar, sangat representatif dalam keagamaan Yahudi yang disebut sebagai Talmud Babli. Ada Mesachet Nezihin, di situ ada Traktat Sanhedrin, disebutkan pernyataan seperti itu. Jadi ada seorang yang bernama Yesu Han-Notsri, dia disebut sebagai Yesu Hatalui. Yesu Han-Notsri itu maksudnya sama dengan Yesus dari Nazaret. Dia disebut Yesu Hatalui, dia digantung. Digantung itu bukan berarti dalam seperti bahasa kita digantung kepalanya, bukan ya. Digantung artinya dalam konteks disalibkan. Dalam bahasa Ibrani disebutkan hatalui. Nah, kenapa sampai begitu? Karena dia dianggap sebagai orang yang menyebabkan bangsa Israel menjadi murtad. Karena dia melakukan tindakan ajaib dan di situ diklaim sebagai tindakan melakukan sihir. Ini perspektif siapa? Perspektif Yahudi terhadap kekristenan. Jadi ini sekali lagi perspektif. Perspektif Yahudi ketika melihat tanda ajaib, perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesu Han-Notsri, dianggapnya sebagai sihir saja, bukan sebagai mukjizat. Nah, hal ini dikonfirmasi juga di dalam Markus pasal 3 ayat 22, dia didakwa sebagai pelaku sihir, pelaku magis, bukan pelaku mukjizat. Tapi sekali lagi saya katakan, mau disebut mukjizat, mau disebut sihir, itu sebetulnya sama, perbuatan ajaib. Karena perspektifnya yang satu beriman, yang satu tidak beriman, maka muncul istilah sihir atau muncul istilah mukjizat. Dalam Quran juga sama, ketika orang itu tidak beriman kepada Nabi dikatakan sebagai sihir. Tapi mereka yang beriman itu mukjizat. Artinya beliau melakukan perbuatan ajaib. Sama seperti Yesus, melakukan perbuatan ajaib. Ini saya berikan contoh, Nabi Muhammad SAW melakukan perbuatan ajaib. Yesus juga melakukan perbuatan ajaib. Musa juga melakukan perbuatan ajaib. Artinya kriteria yang ditetapkan oleh Saifuddin Ibrahim bahwa seorang nabi harus punya mukjizat, berarti Nabi Muhammad SAW lolos dalam kriteria yang kedua. Tapi ini juga bermasalah. Kenapa bermasalah? Apakah setiap nabi itu memiliki mukjizat? Apakah setiap orang sebagai nabi itu harus memiliki mukjizat? Ternyata ada nabi yang tidak memiliki mukjizat, tapi diakui sebagai nabi. Dan itu termaktub dalam kitab agama Nasrani sendiri. Siapakah dia? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diakui sebagai nabi. Coba lihat Pak Dondi, Injil Lukas ya. Injil Lukas. Lukas yang bahasa Indonesia saja. Supaya gampang dan bisa diikuti yang lain-lain. Ya, Lukas berapa, Pak? Injil Lukas pasal pertama ayat 76. Pertama 76. Lukas pasal 1 ayat 76. Ya. Coba tolong dibaca. Disebut nabi ya, Pak. Dan engkau. Ya. Ya. Dan engkau ya? Hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Nah, sekarang kita langsung saja untuk mendiskusikan ayat ini. Siapa yang dimaksud dengan anakku di sini? Yohanes Pembaptis. Nah, anaknya Zakaria. Karena ini nyanyian pujian Zakaria. Jadi Zakaria punya anak yang namanya Yohanes Pembaptis. Zakaria menyebut Yohanes Pembaptis dengan sebutan hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Berarti Yohanes Pembaptis nabi atau bukan? Nabi, Pak. Nabi. Pertanyaannya sekarang, apakah dia punya mukjizat? Tolong tunjukkan satu bukti kalau dia punya mukjizat.
Kalau seandainya kriteria seorang nabi itu harus punya mukjizat, sebagaimana pernyataan Saifuddin Ibrahim, buktikan bahwa Yohanes punya mukjizat satu saja. Kalaupun saya bisa buktikan, dia punya mukjizat ketika dia mukjizatnya itu membaptiskan di Sungai Yordan. Itulah mukjizat terbesar Yohanes Pembaptis. Mukjizat terbesar di Sungai Yordan apa dekat Sungai Yordan, Pak? Jadi mukjizat besar seorang nabi yang bernama Yohanes Pembaptis adalah dia membaptiskan Tuhan di Sungai Yordan. Kalau itu disebut mukjizat. Tapi kalau seandainya tidak disebut mukjizat, tolong tunjukkan mana buktinya mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Saya minta dengan hormat buktikan itu. Kalau seandainya tidak bisa dibuktikan, berarti kriteria yang dibuat oleh Saifuddin Ibrahim, seorang nabi harus punya mukjizat, berarti gugur standar itu. Ini kita baru bicara dua standar. Standar yang ketiga, dia harus bernubuat. Apakah betul Yesus itu bernubuat? Apakah selalu nubuatnya itu terjadi? Nah, ini kita diskusikan. Boleh nyumbang nggak, Pak? Nah, boleh. Silakan. Supaya nggak saya terus yang bicara. Ayo, coba. Ya, Pak. Nyumbang dikit, Pak. Sebentar, Pak. Ini ada nubuat Yesus, Pak, nih, Pak. Ya, gimana? Di Matius 16 Berarti ayat 28. Dia bernubuat, ya. Ya. Hah? Kan dia tulis ya, coba. Matius 16 28, Pak. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, berarti Yesus ngomong kan masih ada orang di depannya nih, Pak. Ya. Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ya, berarti ini kan nubuat Yesus Kristus. Nubuat kan? Iya. Berarti dia kan bernubuat. Ya, tapi nubuatnya terjadi atau enggak? Tidak. Kalau begitu, mati semua murid-muridnya, Pak. Apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim bahwa seorang nabi kriterianya itu harus bernubuat dan nubuatnya tidak boleh gagal. Kalau ayat yang termaktub dalam Matius 16 ayat 28, ini membuktikan apa yang dinyatakan Ibrahim itu betul atau keliru? Keliru, Pak. Berarti ini Saifuddin Ibrahim tidak pernah baca kitab sucinya sendiri. Belum, Pak, dia belum baca, Pak. Ya, dia belum baca mungkin khilaf atau apa, sehingga kriteria itu dia bangun sedemikian rupa untuk menyatakan bahwa Muhammad tidak layak disebut sebagai nabi. Kalau Yesus itu nabi layak, kenapa? Dia bernubuat. Tapi masalahnya ketika dia bernubuat, meleset dia nubuatnya. Karena dikatakan apa? Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, yang bersama-sama dengan Kristus Yesus waktu itu, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia yang manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Siapa yang dimaksud Anak Manusia di sini? Dia sendiri. Masalah Yesus, sampai hari ini dia belum datang. Sampai hari ini Yesus itu sebagai Anak Manusia, dia belum datang. Tetapi orang-orang yang sezaman dia dengan beliau sudah meninggal semua. Padahal dia berkata, orang ada di antara orang yang hadir di sini, berarti ini nubuatan yang meleset. Nah, sekarang kita lihat misalnya nubuat yang lain, nubuat yang lain. Nubuat yang lain itu berkaitan dengan mengenai hancurnya bait suci. Hancurnya bait suci. Kita dicari, Pak Dandi, hancurnya bait suci. Yang 3 hari akan dibangun ya, Pak? Iya, betul. Tidak ada satu batu pun yang tetap pada tempatnya. Nah, itu dia bernubuat seperti itu. Sudah ketemu? Belum, Pak, sebentar. Matius 27:40 ya, Pak ya? Ya, cek 27:40. Matius 27:40 coba sebentar. Matius 27:40. Ya,
Mulai 39 dulu aja, Pak. Dibaca. Ya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Ya. Kalau ayat ini menegaskan ulang sebetulnya pernyataan beliau sebelumnya bahwa tidak ada satu batu pun yang ada pada tempatnya mengenai bait suci pada perikop yang sebelumnya. Dan ini dikukuhkan kembali oleh pernyataan orang Yahudi. Hai engkau yang mau merobohkan bait suci. Maksudnya yang meramalkan mengenai robohnya bait suci itu. Ini kan kalau dia meramalkan tentang robohnya bait suci atau menubuatkan tentang robohnya bait suci. Ketika dia bicara seperti itu, bait suci sudah roboh atau belum? Belum roboh. Baru tahun 70 itu roboh. 70 Masehi. Baru tahun 70 roboh. Ya, 70 Masehi roboh. Pada waktu itu di bawah kepemimpinan Kaisar Titus waktu itu. Berarti nubuatannya terjadi enggak? Ya, tidak. terjadi. Tidak, Pak. Terjadi nubuatannya. Hah? Oh, terjadi, maksudnya tahun 70-nya baru terjadi. 70 tahun kemudian maksudnya. Iya, bukan 70 tahun kan dia 30 tahun kemudian berarti, Pak. Beliau kan 33. Ya. 30 berarti mulai pelayanan, tahun pelayanannya itu usia 33. Kemudian menurut Kristen kan beliau disalib usia 33. Berarti tahun 70 roboh. Ya, sekian tahun baru roboh. Berarti nubuatannya terjadi enggak? Terjadi. Ya, terjadi, Pak. Ya, berarti dia masuk enggak ke kriteria dia nubuatannya benar bahwa bait suci akan dirobohkan? Jawaban saya, ya. Masuk. Tapi yang tadi nubuatannya tadi meleset. Ya kan? Kalau begitu, apakah dia layak disebut sebagai seorang nabi? Enggak, Pak. Karena nubuatnya yang meleset satu, Pak. Tadi udah satu. Ini pernyataan yang sebetulnya harus adil. Kalau seandainya ini diterapkan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi Muhammad pernah bernubuat? Jawabannya iya. Bernubuat mengenai apa? Beliau bernubuat dan itu ditulis dalam Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innaka kana tawwaba. Idza dalam bahasa Arab itu tegas dikatakan. Tulisannya alif zal. Kalau dibaca itu artinya peristiwanya telah terjadi. Tapi kalau dibaca idza, peristiwanya akan terjadi. Ketika Nabi membaca atau mendapatkan wahyu, idza jaa nasrullahi wal fath, dan apabila telah datang pertolongan Allah. Di sini fath mengenai Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah itu belum terjadi. Ayat ini sudah turun. Ketika Nabi menerima ayat ini, peristiwa Fathu Makkah belum terjadi. Berarti penggenapannya itu baru tahun berikutnya. Berarti apa yang telah beliau mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, dan apabila telah datang pertolongan Allah, Fathu Makkah itu, ini menjadi bukti bahwa beliau telah bernubuat dan nubuatannya pun terjadi. Jadi kalau dikatakan dia bernubuat kemudian meleset, pernyataan Saifuddin Ibrahim mengatakan begitu itu dari mana? Saya pun kesulitan untuk mencari argumentasinya Saifuddin Ibrahim ketika mengklaim bahwa Nabi Muhammad tidak pernah bernubuat dan juga tidak pernah nubuatannya pun terjadi. Ini dari mana? Itu kan karangan indah dari Saifuddin Ibrahim itu sendiri. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan sama sekali. Tapi kalau ini ditunjukkan kepada konteks Bible sendiri, nubuatan Yesus malah meleset seperti yang tadi disebutkan. Jadi 3 kriteria ini sudah kita bahas, Pak Dendi.
Satu, mengenai dia telah dinubuatkan, berarti statement Ibrahim gagal total. Dua, dia harus bermukjizat. Ternyata Nabi Muhammad juga bermukjizat, Isa juga bermukjizat, meskipun kaumnya masing-masing mengatakan itu sebagai sihir. Tapi yang jelas itu perbuatan ajaib. Yang ketiga, dia bernubuat. Nabi Muhammad bernubuat, Yesus Kristus juga bernubuat, meskipun nubuatnya ada yang meleset tadi. Detail yang keempat dan kelima kita belum bahas. Tolong dilanjutkan video tadi. Ya, sebentar Pak. Orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati hidup kembali, bangkit hidup kembali. Bukan mematikan orang hidup. Kalau mematikan orang hidup saya juga bisa. Kalau sekedar membunuh orang hidup gampang. Jadi mukjizat itu adalah tanda di mana Allah berkenan kepada nabi tersebut. Jadi harus ada nubuat mukjizat. Mukjizat diantaranya adalah seperti nabi-nabi tersebut. Dan Al-Quran bukan mukjizat. Anda bisa buktikan bahwa Al-Quran bukan mukjizat dari Muhammad. Kenapa? Karena banyak pertentangan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ada pertentangan, itu bukan firman Allah, bukan firman Tuhan. Maka siapapun yang bisa membuktikan ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru tentang ajarannya, hebat orang itu akan membuktikan. Tidak ada perbedaan. Karena itu Al-Quran bukan mukjizat. Sama dengan orang Kristen tidak mengatakan Taurat itu mukjizat dari Musa. Tidak ada. Injil bukan mukjizat di dalam Kristen. Injil itu adalah Yesus itu sendiri yang bermukjizat dan menciptakan mukjizat. Jadi kitab suci bukan mukjizat. Apa bentuknya mukjizat? Tidak bisa dibuktikan. Jadi pertama dia harus dinubuatkan, yang kedua bernubuat, yang ketiga adalah bermukjizat. Punya mukjizat untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang hidup pada waktu itu bahwa ia adalah nabi. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, waktu Muhammad datang ditanya kepada Muhammad, selalu jawabannya tidak punya mukjizat. Kalau ada yang mengatakan Muhammad membuat bermukjizat bulan dibelah dua, sampai sekarang bulan tetap satu, walaupun itu hadis sahih benar, tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Alkitab. Bertentangan, berarti itu bukan mukjizat. Tidak ada mukjizat. Semua ceritanya cerita, tidak ada saksi yang menguatkan. Apalagi harus disaksikan. Yang keempat, seorang nabi harus disaksikan oleh nabi lain. Sehingga kalau dia melakukan kesalahan, nabi itu akan menegur orang tersebut bahwa ajaran kamu salah, ajaran kamu menyimpang. Oleh karena itu kamu harus kembali, kamu harus bertobat, hai nabi. Atau memang itu nabi palsu. Muhammad tidak ada saksi nabi. Tidak ada nabi lain yang menyaksikan Muhammad sebagai nabi. Nah, semua nabi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ada nabi lain yang menyaksikan minimal satu nabi bahwa dia punya mukjizat, bahwa dia bisa bernubuat, bahwa dia memang dinubuatkan, bahwa hidup dia adalah hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kelima, syarat seorang nabi, dia harus dari Bani Israel. Dan Muhammad bukan Bani Israel. Muhammad bukan Bani Israel. Dia adalah Bani Arab. Itu sebabnya Muhammad bukanlah seorang nabi. Tapi memang ajaran itu sudah terlampau cepat menyebar kemana-mana. Dan kuncinya adalah karena pedang. Kristen agama kasih, Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus untuk menakuti
orang supaya ikut dia. Tapi Muhammad ada 27 kali peperangan. Muhammad adalah panglima perang. Artinya apa yang kita saksikan dari sejarah. Dan ini hebatnya sejarah Islam. Seluruh hari-hari Muhammad bisa diikuti. Perang yang diikuti Muhammad, yang dipimpin, berapa orang yang dibunuh oleh Muhammad. Jelas sekali semuanya. Jelas sekali dalam sejarah itu. Ada satu buku yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Buku sejarah Muhammad adalah karangan Hussein Haikal, Muhammad Hussein Haikal. Dia menulis Hayatul Muhammad. Buku ini luar biasa. Saudara-saudara muslim perlu membaca buku ini. Betapa ajaibnya tulisan itu. 4-5 halaman saya baca, air mata saya keluar. 3 halaman saya menangis. Betapa rindunya saya kepada apa yang telah saya yakini dahulu. Tapi sekarang semuanya hancur. Karena saya menemukan satu kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Cukup, Ali? Ya, itu aja. Oke, Pak. Saya harus membahasnya mulai dari yang paling belakang yang beliau nyatakan. Beliau otomatis bisa kita analisa ya argumentasinya bahwa kasihan kalau saya pakai aja, Pak. Nabi Muhammad itu syarat dengan pedang katanya, melakukan pembunuhan, kemudian itu beda dengan diri yang tidak melakukan pembunuhan. Begini, ini kan tidak bisa hanya sekedar dibaca dalam konteks dia bawa pedang atau tidak bawa pedang. Kalau seandainya kita bahas, ya sebetulnya harus adil dalam konteks ini. Begini, kalau Nabi Muhammad bawa pedang itu iya, bawa pedang. Tapi pedang untuk apa? Itu pertanyaannya. Sekarang, Yesus apakah tidak pernah memerintahkan untuk beli pedang? Pernah, dalam Pak. Matius, Pernah, Pak. Juallah apa yang kamu miliki, kemudian belilah pedang. Pertanyaannya sekarang, kalau beliau memerintahkan untuk membeli pedang, apakah pedang itu untuk membelah kayu, atau pedang itu untuk mengiris kue ulang tahun? Kan Ngiris bawang, Pak. Ngiris bawang, Pak. Apakah mungkin Untuk ngiris kuping, pedang Pak. itu untuk mengiris bawang atau mengiris sayur? Kan tidak mungkin. Pedang itu dalam rangka untuk pembelaan. Sebagaimana Nabi membawa pedang itu ya, tapi untuk apa? Untuk pembelaan. Pembelaan apa? Beliau ketika melakukan pembelaan, coba lihat ya dalam konteks sejarah. Beliau perang itu di mana? Beliau tidak pernah perang keluar dari wilayah Madinah. Artinya apa? Beliau berperang sekian kali itu bukan di luar kota Madinah. Berarti kalau bukan di luar kota Madinah, berarti peperangan yang dialami oleh Nabi itu bukan peperangan menyerang, tapi peperangan mempertahankan diri. Defend. Salah satunya berkaitan dengan perang Khandaq. Perang Khandaq, apakah Nabi ikut berperang? Iya, Nabi ikut berperang. Tapi coba, Nabi memerintahkan para sahabat untuk membuat parit mengelilingi kota Madinah. Supaya apa? Supaya orang yang menyerang Madinah tidak bisa melewati itu. Dan itu dilestarikan dalam sejarah. Sampai sekarang tempat parit itu sampai sekarang masih ada di sekitar Madinah itu. Artinya apa? Perang yang dilakukan Nabi bukan perang untuk menyerang, tapi perang untuk mempertahankan diri. Sekarang saya menuntut bukti kepada Saifuddin Ibrahim. Mana buktinya Nabi berperang di luar kota Madinah? Justru tidak pernah ada. Artinya apa? Peperangan Nabi dilakukan sebagai bentuk defensif, bertahan, bukan untuk ofensif, menyerang. Dan itu saya kira wajar. Dan hal seperti ini juga dilakukan oleh Nabi yang lain. Nabi Musa juga begitu. Bahkan lebih dari itu. Kalau saya katakan lebih dari itu, mungkin saya harus hati-hati mengatakan. Karena memang yang dilakukan Musa bukan hanya defensif, tapi juga ofensif. Yang dilakukan oleh Musa ataupun penggantinya juga ofensif.
Nabi-nabi yang lain seperti itu. Nabi Muhammad enggak. Dia defensif, mempertahankan diri. Kalau diserang, dia akan bertahan. Nah, nggak mungkin bertahan hanya menggunakan sendok, dengan menggunakan garpu. Dia harus bertahan dengan menggunakan alat pada zamannya. Apa itu? Ya harus pedang. Zamannya Yesus sendiri, karena waktu itu tidak ada bom atom, yang dia perintahkan, belilah pedang. Dia tidak mengatakan belilah bom atom. Tidak. Kenapa? Zaman itu yang ada hanya pedang. Untuk mempertahankan diri. Makanya ketika diserang waktu di Getsemani, salah seorang muridnya menggunakan pedang untuk memotong itu. Meskipun kemudian Berarti dia gini, Pak Ali. dilarang. Kenapa? Suruh bawa pedang itu suruh buat iris kuping berarti Pak Ali. Tadi kan Pak Ali nanya, bawa pedang gunanya untuk apa? Untuk iris kuping berarti Pak Ali. Ya, enggak tahulah. Itu penafsiran siapapun boleh. Tapi yang jelas dia nyuruh membeli pedang itu bukan sekedar untuk gagah-gagahan. Bukan untuk bermegah, tapi untuk mempertahankan sebetulnya. Tapi karena kondisi zaman itu, pengikutnya sangat sedikit. Itu beda dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak, sehingga bertahannya cukup luar biasa. Nabi Isa bertahan hanya beberapa gelintir orang, murid-muridnya cuma beberapa orang. Dan itu dakwahnya cuma 3 tahun. Jadi nggak mungkin dia melakukan tindakan defensif yang seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dikatakan Saifuddin Ibrahim ini bermasalah secara historis, bermasalah secara teologis, bukan hanya dari perspektif Islam, perspektif Kristen sendiri. Ketika bicara mengenai pedang, itu tidak bisa dinafikan. Karena kosakata pedang sampai hari ini tetap ada, dan itu terkait dengan perintah Yesus sendiri untuk membeli pedang. Pedang rohani, itu Pak. Yang harus saya tidak bisa dimaknai rohani, itu kan penafsiran yang liar. Kalau ditafsirkan rohani, Nabi berperang sekian kali, itu juga peperangan rohani. Kan ada sunat rohani, apa begitu? Rohani, Pak. Ya, peperangan rohani Nabi Muhammad juga peperangan rohani sekian lama. Apa begitu maksudnya? Bukan. Ini kan penafsiran liar. Jadi kalau bukan, Nabi Muhammad Pak, dikatakan kan ada sunat rohani, kalau Pak. Yesus, jadi kan ada pedang rohani gitu, Pak. Ya, itu kan ada sunat rohani, Pak. Penafsiran yang tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Nah, ini masalah, ya. Oke, kita Pak, lihat yang mengenai poin 3 tadi ya. Pertama, enggak sebentar Pak, masalah pedang, Pak. Ya. Oh, apa? Nah, kalau menurut Pak Ali gimana nih, Pak, ayat-ayat ini, Pak? Ya, sesuai dengan teksnya bunyinya memang begitu. Jangan kau menyangka bahwa aku akan datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Memang ini ada unsur teologisnya, Pak ya. Ini pasti ya, ada unsur teologisnya, Pak. Iya. Nah, tetapi kalau yang jelas, Lukas yang Lukas ini kan perumpamaan, Pak. Tapi kan perumpamaan ini juga menggambarkan yang diperumpamakan adalah Yesus sendiri kan, Pak? Iya, faktanya memang begitu. Jadi sebetulnya ini menepuk air terpercik muka sendiri. Yang dilakukan Saifuddin Ibrahim ini menepuk air terpercik muka sendiri. Jadi maunya itu merendahkan Islam, mencerca Islam, mencaci Islam, tapi sebetulnya dia mencaci apa yang dia miliki sendiri. Hal seperti ini harus dinyatakan, harus disuarakan. Supaya apa? Kita berpikir, bernalar itu secara adil. Tadi dia membuat kriteria yang sampai 3 poin tadi, mengenai dia harus dinubuatkan. Ternyata tidak tepat kriteria itu. Kriteria yang kedua, dia harus bermukjizat. Ternyata ada nabi yang tidak bermukjizat. Kalau begitu, Yohanes gagal sebagai seorang nabi. Kalau dia gagal sebagai seorang nabi, berarti Mesias Yesus dipertanyakan. Karena konfirmasi kemesiasan Yesus berada di tangan Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, dia harus bernubuat. Ternyata nubuatnya dia gagal. Artinya apa? Apakah dia layak disebut sebagai seorang nabi? Kriteria yang kedua saja itu bermasalah. Apa itu? Bermukjizat. Oke lah, begini. Yesus punya mukjizat apa? Dia berjalan di atas air. Ada memang dalam
dalam kitab Perjanjian Baru. Tapi apakah itu bukti historis? Bukan, itu bukan bukti historis, itu klaim teologis. Kalau klaim teologis, hanya ada di dalam kitabnya. Tapi kalau bukti historis, harus ada konfirmasi data sebanding. Data yang bisa dikatakan sebagai data pembanding. Mana data pembanding yang menyebutkan bahwa dia bisa berjalan di atas air? Nggak ada, kecuali hanya dalam kitabnya sendiri. Berarti ini kan klaim subjektif, klaim teologis, bukan fakta historis. Kalau seandainya dia bisa berjalan di atas air, dianggap sebagai Tuhan atau orang suci atau nabi. Bukan hanya dia sebetulnya. Kalau Kristus bisa berjalan di atas air, Sri Krishna di dalam kitab Mahabharata ini dalam kitab Mahabharata Sanskrit text with English translation. Ini kitab Mahabharata menyebutkan Krishna juga bisa berjalan di atas air. Berarti apa yang dilakukan oleh Kristus berjalan di atas air, Krishna pun bisa melakukan berjalan di atas air. Kalau Kristus menghidupkan orang mati, Krishna pun menghidupkan orang mati. Bayi yang mati dibunuh oleh Aswatama, dihidupkan kembali oleh Sri Krishna. Berarti bukan hanya Kristus yang bisa menghidupkan orang mati. Krishna pun bisa menghidupkan orang mati. Artinya apa? Mungkin orang berkata, itu kan legenda orang Hindu. Anda menyebut itu legenda. Tapi orang Hindu juga bisa menyebut bahwa Perjanjian Baru Anda itu juga legenda. Berarti ini kan subjektivitas. Tidak ada data konfirmasi. Kalau saya memandang ini sebagai klaim teologis saja. Ya, menurut kitabnya Nasrani, Perjanjian Baru, memang Kristus berjalan di atas air. Sebanding dengan pernyataan dalam kitab Mahabharata Hindu, beliau, Krishna, bisa menghidupkan orang mati, berjalan di atas air, sama. Klaim seperti ini dalam hadis juga ada. Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar punya mukjizat, tapi juga punya mukjizat khusus. Apa itu? Anak sahabatnya, yakni Abu Ayyub Al-Ansari yang meninggal, Nabi tidak berdoa. Cukup hanya mendatangi sebelum masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, di anak yang mati itu hidup kembali. 2 orang anaknya. Berarti bukan hanya 1 orang yang bisa menghidupkan orang mati. Kristus bisa menghidupkan orang mati. Krishna bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang mati. Ada 1 lagi, Elia yang menghidupkan orang mati. Di dalam Perjanjian Lama disebutkan itu. Tapi semuanya itu bukan fakta historis, tapi merupakan fakta teologis yang ada dalam dokumen kitab masing-masing. Masalahnya dia jujur nggak mengakui ini. Nggak bisa hanya mengatakan, ya dalam Injil itu fakta historis, kalau yang dalam kitab-kitab lain tuh hanya legenda. Nah, ini kan mau menangnya sendiri. Kan nggak bisa begitu kita bernalar. Ya kan? Kemudian misalnya, Yesus bisa melipat gandakan makanan. Ada nggak dalam Perjanjian Baru? Ya, sekian roti, kemudian dibagi-bagikan banyak orang, roti itu nggak sampai kehabisan. Terus mereka semua bisa makan. Hal seperti ini ada nggak dalam hadis mengenai Nabi Muhammad? Ada. Ketika di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dia hanya punya sedikit makanan, tapi semua sahabat belum makan. Tapi Nabi memerintahkan tutup itu tempat makanan itu, nanti semua akan bisa kebagian makan. Mereka betul sampai semua sahabat kenyang, makanan itu masih utuh. Berarti Nabi Muhammad SAW juga punya mukjizat yang menyebabkan makanan yang sedikit bisa menjadi banyak. Yesus juga ada. Di mana? Dalam Perjanjian Baru. Sama. Apa yang bisa membedakan? Ya ini klaim teologis masing-masing. Sudahlah. Kita harus jujur mengakui begini itu. Jangan tebang pilih. Sekali lagi kan tidak mungkin saya atau siapapun berkata bahwa yang namanya bebek itu mamalia. Yang namanya ayam itu unggas. Kan tidak mungkin begitu. Memang kita harus tahu ayam dan bebek itu beda binatangnya. Tapi kan jenisnya unggas sama. Sama seperti tadi contohnya itu. Krishna dengan Kristus itu beda. Tapi yang dilakukan Krishna dengan Kristus kan sama. Menghidupkan orang mati, bisa berjalan di atas air, sama. Mengenai Anda tidak suka makan bebek, itu urusan pribadi.
Mengenai Anda tidak suka dengan Krishna, itu urusan pribadi. Tapi yang jelas akui bahwa semuanya itu ada dalam teks masing-masing. Nggak bisa kita tebang pilih itu. Yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim itu melakukan tindakan tebang pilih. Tidak fair, tidak adil dalam memperlakukan objek. Jadi sekali lagi, saya kira semua orang harus baca lah namanya kitab Mahabharata ini. Ada 9 jilid tebal. Dan teksnya sangat tua dibanding dengan teks Perjanjian Baru. Itu peristiwanya 3000 tahun sebelum Masehi. Berarti siapa yang lebih duluan peristiwa itu? Krishna dibanding dengan Kristus. Kemudian kita bahas poin yang keempat, ya. Poin yang keempat. Poin yang keempat itu berkaitan dengan standarnya yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim, merujuk pada dia harus ada saksi dari nabi lain pada zamannya. Kalau Yesus pada zamannya ada saksinya, nabi lain. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Oke, kita terima. Tapi apakah syarat itu syarat mutlak? Kan tidak. Seakan-akan beliau berkata, Yesus itu sah dianggap sebagai nabi karena ada nabi lain pada zamannya yang bersama-sama dengan dia, yakni Yohanes Pembaptis. Nabi Muhammad ada nggak saksi nabi lain pada zamannya? Tidak ada. Dengan kriteria ini dia membangun image bahwa Muhammad tidak layak sebagai nabi. Tapi ini bermasalah juga. Ada nabi yang disebut sebagai nabi, tapi pada zaman itu tidak ada nabi lain kecuali hanya dirinya sendiri. Siapa Mas Rizky? Abraham, ya. Coba tolong dibacakan ayatnya. Sebentar, Pak. Itu ada di ini Pak Dondi, tolong di-share Pak Dondi. Berashit atau Kejadian 20, pasal 20. Jadi saya tandain. Kejadian 20. Iya. Kejadian 20, terus ayatnya ayat ke-7. Tapi ini konteksnya bukan tekstual ya Pak, tapi kontekstual ini. Ya. Nah, di dalam Kejadian 27. Kejadian 20. Di sini dikatakan Kejadian 20 ayat 7, Pak. Oh, ya, tadi kok bilangnya ayat 20, ayat 20 nggak ada. Pasal sorry Pak, pasal ke-20. Oke, ini dia nih. Nah, di sana kan dikatakan, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau. Nah, seorang itu konteksnya untuk Abraham, Pak Ali. Dan itu bisa kita temukan. Iya. Tunggu, belum nah, di-share itu bisa ya? Di Bible Hub aja mungkin Pak. Dari Bible. Iya, ketika pertemuan Abraham dengan Abimelek. Iya, betul Pak Ali. Iya, betul. Dan pernyataan penegasan seseorang itu siapa ada di ayat 17-nya. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan gitu kan doanya Abraham. Sedangkan Allah sendiri tadi mengatakan atau Hashem tadi mengatakan bahwa akan ada seorang nabi yang mendoakan engkau di sana Abimelek dan seorang nabi itu adalah Abraham. Seperti itu Pak. Ya. Jadi ringkasnya begini, Hashem Tuhan bicara kepada Abimelek. Nanti akan datang seorang nabi. Jadi yang ngomong begini bukan orang lain, tapi Hashem, Tuhan sendiri. Ngomong kepada Abimelek, akan ada seorang nabi. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud seorang nabi di situ? Pada ayat berikutnya baru menjelaskan, nabi itu adalah Abraham. Ya, bahwa Abraham itu kesimpulannya nabi. Menurut siapa? Menurut Hashem, menurut Tuhan sendiri. Itu bisa dilihat di ayat yang tadi disebutkan. Jadi meskipun dicari-cari alasan bahwa Abraham itu bukan nabi, ini ayat tegas menyebutkan bahwa Abraham itu nabi. Yang mengatakan nabi adalah Hashem, Tuhan sendiri. Kalau tidak percaya silakan lihat teks-teks Targum, baik Targum Enkelos, Targum Yonatan, Targum Yerushalmi, Midrash Bereshit Rabbah menyebutkan bahwa Abraham itu nabi. Kalau tidak mau percaya juga, lihat Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, pasal yang tadi dijadikan sandaran sebagai kutipan. Itu konteksnya Kejadian yang 20. bicara. Kejadian 20 ayat
yang ketujuh, Pak. tadi disebutkan. Ya, Yang ketujuh. Jadi sebenarnya gini, Pak Ali, kalau Tuhan kita mau bicara ininya, iya gini, Pak Ali. Jadi kalau kita mau melihat konteksnya dari tersebut, itu kita bisa melihatnya di Kejadian atau Berashit pasal ke-20 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Di situ ada penjelasan detailnya. Ya, betul. Berarti itu sudah konfirmasi bahwa yang dimaksud Nabi itu namanya adalah Abraham. Siapa yang bicara begitu? Tuhan sendiri, Hashem sendiri, Yahweh sendiri. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kalau Abraham itu Nabi, diakui sebagai Nabi oleh Hashem atau Tuhan sendiri, siapakah Nabi yang sezaman dengan Abraham, yang mengkonfirmasi kenabian Abraham? Tidak ada. Kalau dikatakan Lut Nabi, bukan. Menurut kitab Perjanjian Lama sendiri, Lut bukan Nabi. Menurut Perjanjian Lama sendiri, Lut bukan Nabi. Artinya kenabian Abraham tidak dikonfirmasi oleh Nabi lain. Berarti standar yang digunakan oleh Saifuddin Ibrahim, bahwa seorang Nabi itu diakui kenabiannya, harus ada Nabi lain sezamannya. Standar itu gugur. Sudah berapa standar yang sudah terjawab? 4 standar. Belum lagi ada nabi lain. Nanti kita akan coba bahas. Ini ada kaitan dengan Perjanjian Lama. Saya sebut saja Ayub. Ayub itu nabi. Menurut Midras itu rabi. Nabi bukan rabi. Nabi. Pertanyaannya, apakah yang sezaman dengan Ayub ada nabi lain? Tidak ada. Berarti 4 kriteria yang telah dibangun oleh Saifuddin Ibrahim lemah semua. Tidak bisa dipertanggungjawabkan argumentasi itu. Yang terakhir, syarat yang kelima. Seorang nabi harus dari Bani Israel. Kalau bukan dari Bani Israel, bukan disebut sebagai nabi. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan pernyataan itu? Kriteria itu apakah bisa lolos dalam konteks akademik? Ternyata gugur. Tidak balik. Apa buktinya? Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama. Ibrahim bukan dari Israel, Pak. Makanya, kalau dari sisi genealogis, genealogis, Ibrahim kan bukan Bani Israel. Dia itu nenek moyangnya Bani Israel. Bukan Bani Israel. Namanya Bani Israel itu keturunan Israel. Yakub. Sedangkan Israel itu nama lain Yakub. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Abraham. Berarti yang namanya Abraham itu bukan Bani Israel. Ini kesalahan berarti kalau menurut Saifuddin fatal. Bukan nabi, Pak. Ya, menurut Saifuddin berarti kalau pakai standar Saifuddin Ibrahim, ya Abraham itu bukan nabi berarti, karena bukan dari bangsa Israel, ya, benar. Pak. Kalau menurut standarnya Ibrahim, standar yang kelima, nabi itu harus Bani Israel. Abraham nggak masuk sebagai nabi karena dia bukan keturunan Bani Israel, karena dia adalah moyangnya dari Bani Israel, bukan Bani Israel. Ingat, istilah Bani Israel itu keturunan Israel. Ya, Noah tidak masuk ke Bani Israel. Yang lebih tegas lagi Perjanjian Lama menyebutkan apa? Menyebutkan 2 tokoh, 1 Ayub, 2 Obadiah. Obadiah itu nabi, Ayub juga nabi. Tapi apakah beliau berdua dari Bani Israel? Bukan. Dia dari Bani Esau. Menurut siapa? Menurut kitab Talmud. Talmud Yahudi, orang-orang Yahudi paham bahwa ada 2 nabi bukan dari kalangan Bani Israel, bukan Bani Israel. Dia adalah Ayub dan Obadiah. 2 orang ini bukan Bani Israel. Dia Bani Esau. Kakaknya Yakub, kakaknya Israel. Tapi kenapa bisa masuk dalam Perjanjian Lama? Karena memang dalam pemahaman Yahudi, nabi itu tidak harus Bani Israel. Memang rata-rata Bani Israel. Tapi ada juga yang bukan Bani Israel, termasuk Ayub, Iyop, dan Obadiah. Dia dari keturunan Esau, tapi diakui sebagai nabi dan pewahyuannya masuk dalam kanon Ibrani, Perjanjian Lama. Jadi kriteria yang dibangun oleh Saifuddin Ibrahim, kriteria yang kelima, lemah dalam segala hal. Belum lagi kalau kita bicara
mengenai Yesus sendiri. Apakah dia disebut Bani Israel? Jawabannya Tidak, Pak. ya. Harusnya, Pak. Dari siapa? Oh iya. Betul. Kalau dalam konteks perspektif Yahudi, Yesus itu tetap diakui sebagai Bani Israel. Karena garis ibu. Jadi karena dari ibunya, dia dianggap sebagai Bani Israel. Tetap dianggap. Oh, namun kesukuan ya, Pak. Kesukuan yang harus dari Bapak ya. Tapi kesukuannya dia dianggap tidak jelas. Kalau sebagai Yahudi, iya, dia Bani Israel. Kemudian dari garis Bapak, menurut orang Yahudi, dia tidak punya bapak dalam arti bapak hubungan resmi. Tapi hubungan tidak bapak resmi, biologis, alias disebut sebagai mamzer, anak zina. Karena dia hasil dari perselingkuhan dengan seorang tentara Romawi yang bernama Pantera. Orang Yunani, orang asing. Oh, meskipun dari garis bapak itu bangsa asing, orang Goyim, karena ibunya itu orang Israel, meskipun melakukan perzinahan, tetap diakui sebagai Bani Israel. Itu dalam pemahaman Yahudi. Dan ada kitabnya, bisa dibaca dalam kitabnya Rambam, Moreh Nevuchim, yang dulu pernah saya bahas. Sekarang kita bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu dari garis bapak tegas, yakni dari Bani Ismail. Tapi dari garis neneknya, garis ibu neneknya, itu dari Bani Israel. Buktinya di mana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim, ya, 4 generasi. Saya ulangi lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Keturunan Hashim disebut Bani Hashim. Hashim itu menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salma binti Amr. Salma binti Amr, ingat namanya saja itu Mu'arrab. Mu'arrab itu nama asing yang kemudian diarabkan. Dan itu ditandai dengan huruf seperti huruf ya, tapi tidak ada titik duanya. Nah, huruf ya, tapi tidak ada titik duanya. Itu salah satu tanda bahwa itu mu'arrab, sesuatu yang diarabkan, yang aslinya bukan Arab tapi diarabkan. Alma itu nama feminin. Ada huruf ya, tidak ada titiknya di belakang. Kemudian nama Aisyah, nah, ada huruf ya, tidak ada titiknya. Itu berarti asing, bukan orang Arab. Aisyah ibnu Maryam. Aisyah itu ada huruf ya, nggak ada titik. Itu berarti asing. Satu lagi, Musa. Musa. Di belakangnya juga ada huruf ya, tapi nggak ada titik. Itu fakta real menunjukkan bahwa ini nama-nama asing. Bukan sekedar namanya yang asing, tapi asalnya memang bukan Arab. Tapi Yahudi yang telah mengalami Arabisasi. Kulturnya kultur Arab. Jadi Salma binti Amr itu adalah wanita Yahudi. Dari suku Najar, dari wilayah Yaman. Dan ingat pada masa itu, di Yaman banyak orang-orang Yahudi Yaman yang disebut orang-orang Temoni, Yahudi Temoni, Yahudi Yaman. Pindah ke wilayah Madinah, dan itu salah satunya Zaid bin Thabit juga dari Bani Najar. Makanya kalau kita lihat teks-teks hadis, Zaid bin Thabit itu punya ini peyot. Peyot itu semacam apa namanya? Rambut yang panjang, dan itu memang ciri keyahudian sebetulnya. Memang Bani Najar begitu. Karena memang mereka itu dari bangsa Israel, Bani Israel. Jadi kalau dari garis ibu Nabi Muhammad SAW itu berdarah Yahudi. Dari garis bapak dia berdarah Ismail, bangsa Arab. Statusnya sama, garis ibu. Yesus juga dari garis ibu. Nabi Muhammad juga dari garis ibu. Jadi mau ditolak, apakah Yesus itu disebut Bani Ismail? Jawabannya iya. Dari sisi apa? Dari sisi garis ibu. Nabi Muhammad, apakah sama dengan Yesus dari sisi garis ibu? Iya, sama. Kalau Nabi Muhammad ditolak keyahudiannya gara-gara garis ibu, seharusnya kita harus menolak juga Isa dari garis ibu, bukan sebagai Bani Israel. Itu namanya adil dalam memperlakukan sesuatu. Tidak mungkin kita mengatakan Isa itu Bani Israel hanya dari garis ibu, sementara Nabi Muhammad dari garis ibu Bani Israel dikatakan dari bangsa Arab. Ini kan nggak adil.
Sekali lagi, 5 kriteria yang telah disebutkan Saifuddin Ibrahim, semuanya sudah kita jawab. Artinya kriteria itu adalah kriteria di atas awang-awang, ibarat membangun rumah, tapi rumah laba-laba yang gampang dihancurkan. Dan itu kriteria yang menyalahi standar ilmiah yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu ya yang bisa saya jelaskan kepada halayak. Terima kasih Pak Dandi. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Saya sama Mas Rizky boleh nambahin nggak Pak? Ya kita ngobrol-ngobrol aja gitu Pak. Ya, oke. Mas Rizky ada yang mau ditambahin dikit? Udah apalah, Pak Dondi pasti banyak yang ditambahin ya. Udah persiapan lah itu. Dorong semua sama Pak Ali tadi. Tambahinnya banyak kan sih. Udah diborong semua sama Pak Ali tadi. Oh, udah diborong. Ya udahlah Pak Dondi aja. Tadi saya nambahin dikit yang kejadian aja itu yang Abraham. Ya gimana? Silakan Pak Dondi. Enggak, tadi kan saya udah nambahin itu yang kejadian itu yang tadi pas bareng sama Pak Ali, yang Abraham sama Abimelek. Kejadian 20 ayat 7. Iya, 27 sampai 17 itu. Enggak, kalau saya sih cuma pengen komentar gini aja. Nih, tadi saya sempat dengar di video itu Saifuddin Ibrahim ngomong gini, yang bisa membuktikan perbedaan Bible gitu, itu hebat gitu katanya. Saya udah ngebuktiin gitu. Seminggu udah. Pak, kalau saya ikut titip pesan sama Pak, kalau saya ikut titip pesan sama Saifuddin boleh ya? Barangkali ada temennya atau rekannya, mungkin Saifuddin sendiri nyaksikan. Saifuddin, saya tunggu debat di Geraha Mu'alaf ya. Saya bisa buktikan itu. Saya tunggu di ring Geraha Mu'alaf untuk Saifuddin Ibrahim berhadapan dengan saya. Lawang udah disediain 25 juta loh sama salah satu sama ketuanya Geraha Mu'alaf loh. Nggak nongol-nongol Pak. Iya, sama pejabat TPM. Ya, udah disediain 25 saya kira juta begini Pak. Saya kira begini ya, dalam kita beragama itu harus bertanggung jawab. Kedua, harus tahu etika dalam menyampaikan imannya. Kalau itu dijaga, saya kira tidak ada persoalan yang membuat kita itu saling membenci. Tidak ada. Saya mengatakan demikian. Itu kerasnya saya bicara. Tapi dalam konteks ketika saya bicara kalau ini dipakai sebagai standar, itu harus berlaku umum. Tapi kalau tidak bisa berlaku umum, berarti standar itu cacat. Baik standar yang pertama cacat, bahwa dia harus dinubuatkan. Ternyata Abraham sebagai nabi tidak dinubuatkan. Ya kan? Itu berarti fakta. Intinya tidak boleh pakai standar ganda ya, Pak Ali? Tidak boleh, standar itu harus berlaku umum. Dan namanya saja pengakuan sebagai seorang nabi. Berarti nabi apapun. Mau nabi kecil, nabi besar, nabi istimewa, tidak istimewa, semuanya harus mengikuti standar yang dia bangun. Tapi ketika standar itu ternyata satu demi satu banyak kecacatan, berarti yang dikatakan sebagai standar itu bukan standar. Tapi memang direkayasa dalam rangka untuk menyudutkan sesuatu, menyudutkan orang tertentu. Tapi ketika standar itu diberlakukan kepada semuanya, menjadi gagal total. Kita pakai standar yang pertama tadi. Muhammad tidak bisa disebut sebagai nabi karena tidak dinubuatkan katanya. Tidak dinubuatkan menurut siapa? Menurut Quran dinubuatkan. Menurut perjanjian lama namanya ada. Bahkan kita bertanya nama Yesus ada nggak dalam perjanjian lama? Tidak ada sama sekali. Abraham tidak dinubuatkan. Itu baru standar yang pertama loh kita bicara. Belum standar kedua, kita perdalam. Yang dia harus bermukjizat. Belum yang standar Pak yang ketiga. Ya. Pak Ali, kalau kata-kata Yesus sama atau dari dalam bahasa Ibrani-nya kan Yesua ya Pak ya. Itu ya, kalau sama Yosua tuh sama nggak Pak? Yang sama Yosua bin Nun Pak, yang penerusnya Nabi Musa Pak. Sebetulnya maksud saya namanya kata-katanya dalam kalau di dalam sama Talmud, ya, Pak, ya? Kalau di dalam Talmud dia disapa dengan nama Yeshu Hanosri.
Artinya Yesus dari Nazaret. Hanotsri itu artinya dari Nazaret. Itu ada di dalam Masakhet Berachot, Talmud Bavli, Masakhet Berachot disebutkan. Kemudian dalam kitab Avodah Zarah disebutkan. Talmud Bavli, Masakhet Avodah Zarah. Kemudian Talmud Bavli, Masakhet Sanhedrin juga disebutkan. Nama itu muncul di berbagai tempat dalam kitab Talmud yang berjilid-jilid itu. Nama itu sebetulnya tidak jauh beda dengan muridnya Moshe Rabbeinu alaihissalam, Musa, muridnya Musa yang bernama Yosua. Cuma karena untuk membedakan, maka di perjanjian lama disebut Yosua, di perjanjian baru dirujukkan kepada Yesus. Padahal maksudnya sama. Tapi kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, itu ada nenek moyangnya Yesus sendiri, yang namanya juga Yesus. Pernah perhatian Pak Dendi di Lukas? Ada nama Yesus itu muncul juga dari generasi sebelumnya. Yesus. Jadi nama Yesus itu umum dan banyak. Tidak ada yang istimewa. Nama itu tidak ada yang istimewa. Sangat tidak istimewa. Karena apa? Sebelum dia banyak orang yang pakai. Kenapa? Ya, kayak nama Reski di Indonesia kan nama pasaran gitu ya. Oh, nama pasaran. Kalau bahasa kita nama Rizky, Pak Rizky kalau di Indonesia. Gitu. Rizky, Pak. Oh, Rizky ya. Kalau Reski itu langka, Pak. Lagi, Mas. di Injil Lukas itu pasal yang ketiga ayat 23 sampai ayat 38 nanti kita temukan nama Yesus di situ. Ada satu orang dari generasi sebelumnya namanya juga Yesus. Artinya apa? Itu nama yang umum. Nama yang berlaku pada kalangan Bani Israel. Sama seperti nama Maryam, itu umum. Makanya dalam satu era, pada satu zaman, nama Maryam itu banyak. Ada Maryam istrinya Klopas, ada Maryam istrinya Yosef, ada Maryam Maria Magdalena, Maria dari Magdala. Magdalena itu bukan nama orang, Maria dari Magdala, nama tempat. Jadi itu sangat umum, sangat nama pasaran istilah bahasa kita. Dan ini beda dengan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya nggak ada. Berarti kayak gini mungkin ya contoh ya Pak Ali, Donditan Cibubur ya. Oh ya, karena dari Cibubur, Donditan dari mana itu? Namanya pasaran. Pasaran. Kalau nama Dondi nggak pasaran, kalau nama Rizky pasaran. Pak, tapi ngomong-ngomong ada dua nama Yesus loh Pak di perjanjian lama Pak. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama Pak. Perjanjian baru ada dua juga, Yesus Barabas. Ya betul. Yesus perjanjian Barabas. Lama ada lagi Pak. Hah? Perjanjian lama ada lagi Pak. Apa itu? Yesua bin Yosadak di Esra 3 ayat 2. Iya. Kemudian ada Yesua bin Azania Pak di Nehemia 10:10 Pak. Iya betul. Ya itu zaman setelah masa Yosua, zamannya Musa ya. Artinya nama itu begitu populer, begitu banyak dipakai banyak orang, banyak generasi. Jadi sangat-sangat beda dengan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda. Nama itu baru muncul di eranya sendiri. Tidak pernah muncul di era sebelumnya. Baru setelah beliau, orang-orang memberi nama yang sama. Baik, berarti sudah terjawab semua ya Pak Dendi, 5 kriteria itu? Sudah sajab semua ya? Gini Pak, saya ngeliatnya gini Pak, itu 5 klaimnya Saifuddin Ibrahim itu sama Pak Ali itu udah diketokin satu-satu gini Pak. Ya sudah saya jelaskan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dari berbagai macam bukti yang saya sebutkan tadi. Artinya 5 kriteria itu kalau dipertahankan dalam bentuk disertasi, misalnya dalam bentuk disertasi, pasti tidak akan lulus ujian. Gugur semua ya Pak? Jangan gugur semua itu. Dicoret ya Pak Ali? Bukannya dicoret ya? Suruh ngulangi, membuat skripsi lagi atau disertasi lagi. Karena kriteria enggak, maksud disertasinya itu dicoret-coret Pak, satu-satu Pak. Dicoret-coret sama dosen pembimbing maksudnya.
Nah itu temuan, kan? Ibarat temuan ada 5 kriteria. Ketika dalam bentuk dialog, belum ujian apa kepatutan, sudah tercoret semua itu, nggak lolos sudah. Nggak, tapi saya agak curiga, Pak. Saya agak curiganya gini, jangan-jangan dia sendiri nggak tahu kalau Daud itu nabi, Pak, di dalam Bible. Ya memang dia nggak tahu kalau Daud itu nabi. Padahal dalam kitabnya Kisah Para Rasul disebutkan jangankan Daud, Pak. Saifuddin Ibrahim itu nggak tahu kalau Ibrahim itu adalah nabi, Pak. Dia nggak tahu Ibrahim aja nabi itu nggak tahu. Iya, nggak tahu dia. Ya itu tadi. Bahkan dia tidak tahu kalau Ibrahim itu bukan dari Bani Israel, dia juga nggak tahu. Dikiranya dia dari Bani Israel. Saya buka open private saya. Open les lah buat Saifuddin Ibrahim datang ke Cirebon, berguru sama saya. Jadi murid saya nanti biar pintar. Berharap ya Saifuddin Ibrahim itu bisa komunikasi di Geramu Alaf. Bukan debat, bukan. Kita sharing untuk mungkin kita kan punya pengetahuan. Bisa jadi pengetahuan kita itu keliru karena kurang referensi. Betul. Jadi bukan debat. Jadi kalau kita lihat ya pernyataan Saifuddin Ibrahim seperti menyatakan begitu yang kita lihat itu bahasa persuasif sebetulnya, bukan bahasa argumentatif. Persuasif itu membangun image untuk mempengaruhi orang tanpa menggunakan dasar-dasar yang kuat. Sehingga kalau itu ditelaah oleh orang yang luas literasinya, itu akan menjadi bahan apa ya? Sesuatu yang sifatnya negatif. Ini sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan argumentasinya. Karena memang bukan argumentasi, itu persuasi. Orang awam mungkin ya akan terkesima dengan ucapan dia, apalagi pengakuannya di awal dengan saya ini punya pesantren, saya tinggalkan, saya ini mantan muslim, saya tinggalkan semua. Orang akan terkesima, terhipnotis seperti itu. Awam. Tapi orang yang cerdas sedikit kan bahwa semua yang dikatakan itu tidak bisa ditanggungjawabkan karena tidak memenuhi kaidah-kaidah yang sifatnya akademik dan berlaku universal. Tapi mudah-mudahan ya kata-kata saya yang agak terlalu keras tadi ya, itu sekedar intonasi. Bukan saya bermaksud untuk menyudutkan orang. Tapi saya bicara keras dalam rangka intonasi supaya bisa dipahami oleh yang mendengarkan. Mudah-mudahan saya bisa dimaafkan kalau misalnya tidak beradab dalam hal mengatakan sesuatu. Saya kira itu Pak Dia. Baik, terima kasih banyak Pak Ali, Mas Reski, kajiannya malam hari ini. Seperti biasa, nggak sadar, udah hampir 2 jam aja Pak ini Pak. Oh iya. Saya tadi cuma saya titip pesan. Ya, Pak. Jangan dipahami saya ini membenci Saifuddin Ibrahim. Saya tidak membenci Saifuddin Ibrahim. Saya hanya tidak sepakat dengan argumentasi yang dibangunnya melalui 5 kriteria itu, yang kalau dibedah secara bernalar yang itu semuanya lemah. Jadi harus dijelaskan. Kalau misalnya kita bisa ketemu dengan Saifuddin Ibrahim meskipun secara virtual, itu saya kira lebih baik. Mungkin dia bisa belajar sama kita, saya pun juga bisa belajar sama dia. Nggak ada masalah sebetulnya. Belajar untuk saling memberi. Jangan mau Pak, dia takut Pak. Informasi. Tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan kalau kita benar. Tidak perlu ditakutkan. Saya tidak pernah mundur dengan siapapun untuk diskusi. Bahkan dengan saudara-saudara yang berlainan agama pun, saya tidak pernah mundur dalam konteks ini. Karena apa? Semua itu dalam rangka untuk membangun dan sekaligus memperkaya pengetahuan kita. Bisa jadi kita ada sesuatu yang sebenarnya gini Pak, yang ditakutkan oleh Saifuddin Ibrahim, kenapa tidak ingin sharing dengan kita gitu kan? Karena Saifuddin Ibrahim itu sebetulnya punya ilmu pengetahuan, Pak. Dia hanya dibangga-banggakan di internal sendiri gitu. Tapi ketika kita sharing gitu kan, kita saling adu informasi gitu kan, kita saling tukar informasi. Saifuddin itu nggak ada yang mau ditukarkan kepada kita karena memang nggak punya informasi apa-apa selain karangannya dia. Saya katakan itu. Ya minimal ya dengan forum ini, meskipun kita tidak komunikasi langsung dengan Saifuddin Ibrahim, artinya video yang kita bahas di forum ini, kemudian
kita bahas satu-satu argumentasi itu sebagaimana kriteria yang dibangun, ada 5 kriteria itu, kita tunjukkan ada banyak kelemahan dari berbagai sisi. Dan saya kira kalau orang atau siapapun mau belajar, saya kira bisa mencermati bahwa memang kelemahan itu sangat begitu luar biasa. Di antara 5 kriteria itu tidak ada satupun yang lolos sebagai argumentasi untuk penetapan kriteria seorang nabi pada siapapun, termasuk pada Muhammad SAW tidak lolos uji 5 kriteria itu. Artinya kriteria itu harus dibenahi. Ibaratnya kita sedang menguji skripsi, itu harus dibuat skripsi baru. Jadi sudah nggak berlaku lagi skripsinya itu. Harus buat skripsi baru, judul baru. Karena sudah nggak memenuhi kriteria. Kalau dipaksa, nanti akan bermasalah itu. Karena banyak kelemahan-kelemahan. Dan orang yang bernalar sehat akan mengatakan apa yang seperti saya katakan. Bahwa kriteria-kriteria itu tidak sepatutnya untuk dijadikan kriteria dalam rangka menyatakan nabi yang benar harus 5 kriteria itu. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu ya Pak Deddy, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini bermanfaat. Siap Pak Ali, terima kasih banyak Pak Ali, Mas Rizky. Kalau dari saya sih cuman ngelihatnya masalah pernyataan dia seperti itu sih kasihan Pak, dia belum baca Bible Pak, kelihatannya Pak, gitu aja. Ya, saya mengatakan ya harus banyak belajar lah, baik bahasa Arabnya, kemudian bahasa Ibraninya, bahasa Aramaiknya. Kalau perlu saya akan mau mengajar dia bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Kalau dia mau berkenan, saya akan ajar dia. Kalau mau. Kalau bahasa Arab, oke lah, dia nggak mungkin belajar sama dia, sudah banyak tahu bahasa Arab. Tapi bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, saya akan berikan waktu spesial khusus kalau mau. Asal dia niatnya benar untuk mencari pengetahuan. Tidak perlu harus kembali ke Islam. Saya tidak harus mensyaratkan itu. Tidak. Pokoknya dia ingin cari kebenaran melalui kebahasaan, saya akan berikan waktu. Ya, kalau dia mau belajar kontradiksi juga boleh lah Pak. Saya mau ajarin lah Pak. Ikut BOB Pak. Oke, kita tutup ya kajian ini ya. Sudah lama nih, udah hampir 2 jam. Terima kasih banyak para pemirsa perhatiannya. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang mungkin menyinggung. Ya, kami tidak ada maksud sama sekali untuk mengembalikan siapapun untuk kembali ke Islam, itu hak masing-masing ya. Itu juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita di sini hanya bicara keilmuan ya. Kita bicara keilmuan, kita tidak bicara person to person ya. Kebetulan ini person yang kita bahas ini membahas sesuatu yang ya kalau buat kita istilahnya standarnya standar yang apa ya, terlalu mengada-ngada gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan, tidak lupa saya juga ingin mengingatkan kembali para pemirsa yang ingin berzakat, berinfak, bersodakoh, bahkan berwakaf, bisa mengirimkan ke Bank Mandiri Syariah di nomor rekening kode bank 451, nomor rekening 11 88 88 9995 9995 ya, 9-nya 3 kali, atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ya, dan bukti transfer bisa dikonfirmasikan ke 0812 3280 2080. Sekali lagi saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Ali, buat Mas Rizky atas kajian kita malam hari ini yang luar biasa. Dengan ini kami sudahi pertemuan kita malam hari ini. Berjumpa lagi kita minggu depan ya di Kamis malam di channel yang sama. Baik, kalau begitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.